langkah Pak Yusril ini revolusioner dalam perbaikan partai politik. Karena selama ini hampir tidak ada kontrol dari publik, baik lewat jalur partisipasi politik maupun jalur hukum, terhadap sentralisasi partai politik. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan bahas tema yang lagi panas. Bahkan melibatkan perdebatan antara Profesor Yusril dengan Pak Mahfud, yaitu tentang kejutan besar dari aspek hukum tata negara ini. Soal gugatan Pak Yusril Iza Mahendra yang diajukan kepada Mahkamah Agung tentang gugatan 4 kader Demokrat yang menggugat ADRT Partai Demokrat. Langsung saja bersama saya adalah Bang Yayat Biaro, seorang praktisi hukum, kadang-kadang juga menjadi pengamat hukum. Praktisi politik. Sekaligus pengamat politik. Bang Yayat, melihat gugatan Yusril ini yang terbayang di kepala dan benak Bang Yayat itu apa melihatnya? Ya, langsung saja. Langsung ini langkah Pak Yusril ini revolusioner dalam perbaikan partai politik. Karena selama ini hampir tidak ada kontrol dari publik, baik lewat jalur partisipasi politik maupun jalur hukum, terhadap sentralisasi partai politik. Nah, Pak Yusril membuka jalan itu lewat ijtihad hukumnya dengan menerobos proses uji material anggaran dasar partai ke Mahkamah Agung. Yang semua orang tahu, semua praktisi hukum tahu bahwa selama ini anggaran dasar partai politik itu tidak secara limitatif diatur sebagai materi yang bisa diuji material di Mahkamah Agung. Tapi justru itu terobosannya. Karena jika hakim judicial review di MA kemudian mengabulkan permohonan Yusril, artinya pintu gerbang terbuka. Partai mana saja yang anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya tidak demokratis, bisa diuji di MA dan dibatalkan oleh MA. Karena itu bertentangan dengan undang-undang partai politik yang normalnya menyebutkan tujuan partai politik salah satunya menumbuhkan, mengembangkan demokrasi. Begitu Pak Iswan. Oke. Pernah nggak dalam sejarah Republik ini? Belum pernah. Belum pernah. Anggaran dasarnya belum pernah diuji, belum pernah ada lembaga, institusi yang bisa menguji anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Dia diuji, dilakukan penyesuaian, perubahan pada internal partai itu sendiri sesuai dengan selera para elit partai. Selama ini begitu. Oke. Artinya kan selalu beralasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu urusan internal partai. Nah, jadi inilah orang luar partai politik. Tidak bisa ikut campur. Salah satu misteri partai politik kita itu dia bisa sewaktu-waktu menganggap ini urusan rumah tangga, urusan internal. Tapi menjelang pemilu ini menganggap bagian dari publik. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh partai politik berdampak publik. Berdampak sangat besar kepada publik. Misalnya saja, kalau partai politik mengusulkan calon presiden, calon kepala daerah, itu praktis, itu dampaknya publik. Tapi selama ini partai politik menempatkan diri begitu berkaitan dengan kritik eksternal yang berkaitan dengan aturan main di dalam partai politik, mereka menganggap ini urusan internal. Nah, Yusril
sebagai kuasa hukum dari 4 orang kader Demokrat yang dipecat, menerobos itu pentingnya bagi demokrasi. Begitu Pak Iswan. Oke, begini. Saya tidak tahu detail tentang materi gugatan 4 kader Demokrat yang diwakili oleh Pak Yusril ya. Tetapi kira-kira berdasarkan media massa itu yang digugat karena tidak demokratis. Itu contoh paling sederhana itu adalah proses Munas luar biasa diusulkan oleh 2/3, tapi harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi. Nah, kalau dari satu pasal ini saya menyebutnya, Bang Yayat, partai politik di Indonesia itu ada yang sudah menjadi TBK, ya, milik publik, di mana tidak ada satupun pemegang saham mayoritas, dan ada partai yang belum TBK. Karena ada segelintir atau hanya satu orang pemegang saham mayoritas. Aja partai keluarga, kok ente ragu-ragu betul nyebut partai keluarga ini. Enggak. Saya tidak menyebut partai manapun ya kan. Biar Bang Yayat yang nyebut. Ya maksud saya, ya kan, apakah itu memang yang ingin dimaksudkan dengan gugatan Yusril itu, apakah itu memang? Ya, jadi salah satu tujuan partai politik, inilah Pak Iswan di kita itu berkaitan dengan tata aturan politik kita, norma-norma yang kita sebutkan dalam undang-undang partai politik itu indah semuanya. Tetapi pelaksanaannya jauh dari indah Pak Iswan. Itu problemnya, misalnya norma tentang mengembangkan demokrasi yang disebutkan dalam permohonannya Pak Yusril. Pertanyaannya kemudian, betulkah semua partai politik yang dominan mengisi kehidupan perpolitikan kita secara internal sudah berlaku demokratis? Nah, Pak Yusril itu dalam permohonannya melakukan uji materi 2 hal. Uji itu 2 hal. Baik secara material maupun formil. Materialnya berkaitan ada kemungkinan pasal-pasal dalam anggaran dasar partai, salah satunya yang Anda sebut itu tidak demokratis. Dan cara membentuknya, cara membentuk aturan itu tidak demokratis. Prosedur pelaksanaan pembentukan anggaran dasar anggaran rumah tangga bisa jadi tidak demokratis. Itu yang diuji Yusril. Nah, maksud saya, kalau hakim MA, Majelis Judicial Review dalam kasus ini, kemudian mengambil tantangan Yusril dalam kasus Demokrat ini, kemudian dia membuka pintu gerbang untuk bisa menguji semua produk keputusan pengambilan keputusan tertinggi dalam partai bisa diuji di MA. Ini luar biasa Pak Iswan. Sehingga ke depan partai politik nggak sembarangan menetapkan norma dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Mereka tidak sembarangan melakukan musyawarah-musyawarah pengambilan keputusan tertinggi di partai secara tidak demokratis. Misalnya begini, ada partai yang terkenal sekali dalam setiap musyawarahnya menentukan pimpinan nasionalnya sangat kental dengan money politik. Ratusan miliar baru bisa jadi ketua umum partai. Apakah ini demokratis? Tentu tidak. Karena money politik itu bagian penting daripada musuh demokrasi. Ini bertentangan dengan tujuan dalam undang-undang partai. Tentu kalau hakim dari Majelis Judicial Review yang menangani perkara yang diajukan oleh pengacara kuasa hukum dari Pak Yusril ini mengabulkan permohonannya, semuanya bisa diuji baik material, aturan-aturan dan norma-normanya maupun cara membentuk norma, termasuk semua keputusan tertinggi partai politik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi bisa diujikan secara formil di Mahkamah Agung. Ini langkah yang luar biasa, menurut saya sangat maju. Nah, sayangnya ditanggapi secara emosional oleh beberapa, ya saya mengerti lah ini ekspresi politik, tapi udah mulai berlebihan ekspresi politiknya. Begitu Pak Iswan. Oke, ada juga sih, bukan dari kader Demokrat sendiri, tapi dari Menko Polhukam malah. Wah, ini kalau Menko Polhukam saya bisa ada 2 kemungkinan. Karena dia profesor hukum, dia doktor ilmu hukum.
disertasinya itu soal politik hukum. Dia menyatakan di disertasinya itu corak hukum, produk hukum dari satu pemerintahan itu akan ada dua model. Kalau pemerintahannya otoriter, maka corak hukumnya itu represif dan tertutup. Kalau pemerintahannya demokratis, corak hukumnya menjadi responsif. Itu disertasinya Pak Mahfud kira-kira kurang lebih begitu dia ceritanya. Dengan beberapa contoh 3 undang-undang yang dia uji. Jadi orang yang menguasai ilmu hukum. Pak Mahfud juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Dia ngerti bagaimana asas-asas prinsip-prinsip menjadi hakim. Salah satu yang penting itu soal kemerdekaan hakim dalam menangani perkara. Tidak boleh hakim itu mendapatkan intervensi dari lembaga-lembaga lain, eksekutif maupun yudikatif. Makanya pada saat Profesor Mahfud MD mengomentari perkara yang sedang berjalan, menurut saya nih Pak Mahfud mungkin sedang tidak mengerti bahwa hakim MA tidak boleh diintervensi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Profesor Pak Mahfud kita ini dalam posisi yang nggak penting-penting banget. Jadi dia komentar biasa aja. Walaupun posisinya Menko Polhukam ya nggak penting gitu loh, nggak bakal mengintervensi hakim karena dianggap juga posisinya nggak penting. Oh. Karena kalau penting itu dianggap intervensi karena pejabat negara dalam posisi Menko dan Menko-nya Menko Polhukam mengomentari perkara yang sedang berjalan, itu bisa dianggap sebagai intervensi terhadap perkara yang sedang berjalan. Itu mengganggu independensi peradilan. Begitu Pak Iswan. Ya, tapi kalau dari substansi yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD bahwa gugatan itu tidak akan ada gunanya, kalau kepala beritanya kira-kira begitulah. Itu apakah memang benar tidak ada gunanya itu gugatan itu? Oh, enggak. Begitu Hakim Majelis Judicial Review di Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari kuasa hukum Pak Yusril dalam perkara ini, itu berdampak kepada terbukanya pintu untuk menguji semua anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik yang lain. Karena itu kan jadi presiden hukum. Itu artinya hakim telah melakukan menyambut gagasan terobosan hukum yang dilakukan oleh Yusril. Pak Iswan mungkin ingat beberapa tahun yang lalu ketika Hakim Sarpin membuka satu peluang yang disebut sebagai terobosan terhadap hukum acara pidana. Dalam pra-peradilan disebutkan yang menjadi objek dalam pra-peradilan sangat terbatas, limitatif. Dan penetapan tersangka tidak menjadi objek pemeriksaan dalam peradilan pra-peradilan. Tetapi Hakim Sarpin maju dia ke depan. Bisa jadi penegak hukum, penyidik pada saat menetapkan seseorang sebagai tersangka itu dilakukan dengan sewenang-wenang dan tidak adil. Dengan demikian penetapan tersangka bagi seseorang bisa diuji dalam forum pra-peradilan. Pada saat itu Hakim Sarpin dibully karena secara normatif tidak ada aturannya penetapan tersangka bisa diuji dalam majelis pra-peradilan. Tetapi Hakim Sarpin melampaui apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan Kitab Hukum Acara Pidana, dan dia maju ke depan, menangkap satu problem hukum yang mungkin terjadi. Dan ini juga bisa diambil langkah ini oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Karena selama ini belum pernah ada institusi majelis yang bisa menguji bagaimana isi anggaran dasar anggaran rumah tangga partai diuji dengan undang-undang. Partai politik sebagai undang-undang yang berada di atasnya sesuai dengan asas hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Begitu Pak Iswan. Jadi kalau dibilang nggak ada guna, ini aneh. Makanya ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, Pak Mahfud sedang memainkan peran politik untuk mengaburkan positioning pemerintah. Iya. Sehingga justru yang terjadi malah sebaliknya nanti. Sebaliknya itu maksudnya dikabulkan gugatannya. Oke, kembali ke soal materi gugatan ya. Kalau kita orang awam dan kawan baik itu pasti tidak detail mengetahui
proses atau materi perkara. Tetapi kira-kira begini, kalau ada di atasnya itu undang-undang, saya ikuti wawancara Pak Yusril di salah satu TV swasta. Kalau ada undang-undang perpajakan, maka ada peraturan ikutannya yang mengawal agar undang-undang pajak ini diterapkan sesuai dengan undang-undang. Ada peraturan pajak, ada keputusan Menteri Keuangan. Itu ada asas hukum, itu belajar semester 1, semester 2, Pak Iswan. Iya, namanya lex superiori, derogat legi lex inferiori. Nah, artinya jelasin dong itu. Hukum yang lebih tinggi tingkatannya itu mengesampingkan hukum yang lebih rendah tingkatannya. Ini berasal dari teorinya Hans Kelsen, dari Stufenbau teori. Ada stratifikasi norma. Ada grand norm, ada middle norm, ada practical norm. Practical norm itu norma yang lebih rendah, yang lebih praktis. Dia tidak boleh bertentangan dengan middle norm. Begitu juga middle norm nggak boleh bertentangan dengan grand norm. Nah, anggaran dasar dan keberadaan partai politik diatur oleh undang-undang partai politik. Sehingganya sesuai dengan asas ini, anggaran dasar partai politik tidak boleh bertentangan dengan undang-undang partai politik. Nah, inilah menjadi dasar daripada permohonannya Pak Yusril untuk menguji apakah betul beberapa pasal dari anggaran dasar anggaran rumah tangga partai politik Demokrat ini bertentangan dengan undang-undang partai politik. Dia serahkan ke Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mengujinya. Apakah ada aturan hukum yang lain di bawah undang-undang partai politik, misalkan keputusan Menkumham tentang penyusunan ADART? Misalkan itu ada. Menkumham itu sebagai pejabat negara dalam bidang politik yang ditentukan oleh undang-undang, dia memiliki hak atributif sesuai perintah dengan undang-undang partai politik. Ada 2 perintah undang-undang terhadap Menkumham. Pertama, Menkumham itu harus mengesahkan perubahan, harus mengesahkan badan hukum partai politik. Itu Menkumham aja. Menteri lain nggak boleh sesuai undang-undang partai politik. Yang kedua, mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik. Nah, pada saat pengesahan badan hukum partai politik di dalamnya termasuk juga anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik. Dan perubahan kepengurusan partai politik juga disahkan oleh Menkumham. Tapi ini konteks yang lain karena berkaitan dengan keberadaan 2 pasal ini saya menafsirkannya dalam 10 tahun periode pemerintahan sebagai pasal atributif yang digunakan oleh pemerintahan untuk mengintervensi partai politik. Maksudnya intervensi itu kalau cocok disahkan, kalau tak cocok tidak disahkan. Ya Bapak tahu sejarahnya lah selama 10 tahun ini apa yang terjadi. Kan kita kalau Bapak tanya lagi sumber masalahnya, ya sumber masalahnya dari model pemerintahan, sistem pemerintahan kita dengan keberadaan partai politik di parlemen yang agak tidak sesuai pakem. Karena mestinya kalau sistem pemerintahannya presidensil, biasanya di parlemen itu hanya terdiri dari 2 partai besar. Partai pendukung pemerintah dan partai oposisi. Kalau dia sistem pemerintahannya parlementer, biasanya parlemen itu diisi oleh multipartai. Sehingga pemerintahan itu dibentuk dari koalisi partai yang ada di parlemen. Nah, Indonesia sistem pemerintahannya presidensil, sementara parlemennya diisi oleh multipartai. Sehingga siapapun presiden terpilih, apalagi dia terpilih dalam keadaan minoritas dalam penguasaan parlemen, dia terpaksa harus bergerilya untuk menguasai partai politik sehingga dia bisa mendominasi parlemen. Dan ini dilakukan oleh Pak SBY pada saat 2004 terpilih sebagai presiden pertama pemilihan langsung. Pak SBY itu tahun 2004 terpilih sebagai presiden dengan minoritas di parlemen cuma 11%. Iya. Putaran pertama dia hanya didukung oleh Partai Demokrat, PKPI, dan PBB. Putaran kedua baru PKS bergabung. Dan itu minoritas. Partai mayoritas kalah dalam Pilpres. Sehingga sebagai seorang presiden, dia harus berpikir tentang stabilitas pemerintahan yang isinya 2. 1 berkaitan masa jabatan, jangan sampai di-impeachment pada saat di tengah jalan. Yang kedua berkaitan dengan program pemerintahan yang harus berjalan sesuai dengan visi presiden terpilih. Sehingganya penguasaan presiden terhadap parlemen menjadi hal yang penting untuk menggaransi stabilitas pemerintahan. Apa yang terjadi? Partai Golkar dirampas secara kasar dengan money politik di Bali tahun 2004.
Partai PKB terjadi pecah belah dan akhirnya mendukung pemerintahan. Itu juga terjadi pada pemerintahan terakhir. Pemerintahan terakhir tahun 2014 terpilih sebagai minoritas di parlemen. Yang kalah mayoritas di parlemen. Apa yang dilakukan? Penguasa baru terpilih lewat pilpres yang minoritas di parlemen akhirnya bergerilya bagaimana caranya untuk menguasai parlemen. Maka terbelahlah Partai Golkar menjadi dua. Terbelahlah Partai P3 menjadi dua. Yang kemudian dilakukan penguasaan. Cuma beda cara. Kayak yang lalu menunggangi prosedur demokrasi, yang terakhir menunggangi prosedur hukum. Tapi sama-sama menunggangi, Pak Iswan. Sama-sama tidak demokratis sebenarnya. Jadi dengan kata lain, walaupun kewenangan Menteri Kumham itu hanya atributif, tapi dia bisa menjadi palu untuk pengesahan sebuah partai politik, gitu kan? Selama partainya ada konflik, dia ada option. Kalau dia nggak ada option, dia nggak bisa lakukan. Oke. Tapi kan buat konflik Demokrat ada dua option terakhir. Kenapa? Dengan modal kekuasaan politik yang besar, Pak Iswan bisa punya modal untuk melakukan perpecahan dalam partai politik. Tapi kemarin pemerintahan Jokowi lewat Pak Yasona itu ya walaupun pecah belah akhirnya mengesahkan juga atau menolak pengesahan Pak Muldoko kan? Oh iya, karena konteksnya lain lagi. Pak Jokowi sudah sangat menguasai parlemen. Dalam kacamata saya, Pak Jokowi sudah tidak butuh lagi partai politik untuk tambahan penguatan di parlemen, sudah sangat kuat. Hanya dua partai aja yang tersisa di luar pemerintahan. Tinggal Partai Demokrat dan Partai PKS. Ya, jadi untuk apa juga memecah belah Partai Demokrat itu ya? Iyalah, nggak penting banget. Tapi akhirnya Demokrat itu menjadi seru ketika ada gugatan Yusril lagi. Ya balik kalau saya serunya bukan soal Demokratnya, Pak Iswan. Saya serunya soal peluang jalan hukum untuk bisa menguji keberadaan partai politik yang makin sentralistik. Makanya saya sebut sebagai model politik celana badut. Dia ketat ke bawah, longgar ke atas. Saya kasih contoh, Pak Iswan ya. Saya kasih contoh. Dalam aturan partai berkaitan dengan pilkada, hampir semua partai menerapkan syarat ketat untuk calon kepala daerah bisa diusung oleh partai politik. Dia harus survei, keterpilihannya harus tinggi, dia harus kader partai, teruji ini. Harus memiliki kemampuan untuk memenangkan dan macam-macam. Ketat sekali. Bahkan Partai Golkar aturannya sangat rigid. Ada juklaknya berkaitan dengan calon kepala daerah dalam pilkada, penetapan calon kepala daerah dalam setiap pilkada. Itu juklaknya rigid sekali. Saya nggak tahu partai lain. Saya kira kurang lebih sama. Tapi Anda perhatikan, adakah Partai Golkar memiliki aturan untuk menetapkan calon presiden? Tidak ada. Ada. Suka ketua umum. Artinya sangat longgar sekali. Nanti saya wawancara Pak Erlangga. Ada nggak itu penetapan dia calon presiden ya kan? Setahu saya sampai hari ini tidak ada juklak berkaitan penetapan calon presiden Partai Golkar. Di partai lain pun saya curiga juga sama halnya. Di Partai Demokrat mungkin sama, PDIP sama. Tetapi berkaitan dengan pilkada ketat sekali. Itu artinya kalau ke bawah, partai mengatur sangat rigid dan ketat, tetapi ke atas longgar. Sesuai selera para pemilik saham seperti Ante bilang tadi. Itu kan kayak celana badut, Pak. Ke bawah ketat, ke atas longgar. Ya, kalau konon orang sih menyampaikan karena terkait dengan demokratisasi partai dan penguasaan partai oleh segelintir orang atau hanya oleh satu orang, ya katanya sih, tapi nggak tahu Bang Yayat kan mantan politisi ya. Hanya ada dua partai yang sudah TBK katanya, yang berada di parlemen itu. Ya kan? Kalau udah TBK pasti ada di bursa efek dong, bisa dibeli sahamnya. Iya, bahasanya itu. Jadi hanya Golkar dan P3 katanya. Di luar itu rasa-rasanya masih ada pemilik saham mayoritasnya kan gitu. Ya tapi kecenderungannya yang kita harus prihatin,
dari amanat reformasi pada waktu kita masih di jalan-jalan, harapan kita partai politik ini akan betul-betul bekerja menjadi salah satu agregasi kepentingan publik. Tapi kecenderungan terakhir lebih banyak memenggungi kepentingan publik. Jadi menservis kepentingan orang-orang sangat terbatas yang disebut beberapa peneliti sebagai kelompok oligarki. Nah, saya rasa semua persoalan itu bisa diterobos dengan langkah hukum. Kan saya ada beberapa hari kemarin saya bikin tulisan singkat 3 hal yang penting menurut saya, yang itu harapan kita pada saat reformasi. Pertama, berkaitan dengan keuangan partai politik yang menjadi salah satu sentral dari pertarungan politik. Selama ini keuangan partai politik itu berada di ruang gelap di semua partai politik. Kita tidak pernah tahu partai politik ini menggunakan uang berapa, uang siapa, bagaimana menggunakannya, berapa banyak, kita nggak pernah tahu. Makin ke sini, undang-undang berkaitan dengan pemilu, berkaitan dengan partai politik, pengaturan soal keuangan partai politik tidak lebih maju, tapi lebih mundur. Itu satu. Karena ini nafas dari pergerakan partai politik berkaitan dengan modalitas yang berbentuk finansial. Yang kedua, berkaitan bagaimana partai politik membentuk pemerintahan ketika dia memenangkan pemilu. Ini sama sekali nggak ada pakemnya. Kita nggak tahu apa yang ditransaksikan, apa yang dibicarakan oleh elit partai politik ketika membentuk pemerintahan. Kita hanya tahu tiba-tiba Golkar melakukan lobby-lobby, kita kalah dalam dukungan Pilpres tapi gabung dengan pemerintahan. Apa yang menjadi pertimbangan, bagaimana publik punya posisi dalam proses-proses itu kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu kemudian Golkar gabung dengan pemerintahan. Partai-partai lain juga melakukan hal demikian. Kita tidak pernah tahu kenapa Partai Demokrat tidak bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Kenapa PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Jokowi? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh elit-elit partai. Publik yang mencoblos pada saat pemilu sehingga partai ini eksis tidak pernah bisa tahu apa yang terjadi dengan komunikasi dan transaksi di level elit di partai politik. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam setiap rekrutmen penting berkaitan posisi-posisi penting, misalnya berkaitan dengan calon presiden, berkaitan dengan calon kepala daerah, banyak partai politik berada pada sisi yang gelap dan abu-abu paling tidak. Kita tidak pernah tahu pertimbangan apa yang mereka lakukan, pertimbangan apa yang mereka hitung, sehingga mereka menetapkan si A, si B, si C. Terutama dalam kontestasi pemilihan presiden. Kalau kepala daerah kan, saya bilang tadi di depan ada juklaknya. Nah, ini semua bisa diterobos kalau upaya hukum yang sedang berlangsung, yang kita tahu kuasa hukumnya adalah Pak Yusril, kemudian disambut gagasan ini oleh Mahkamah Agung untuk melakukan terobosan dalam rangka membuka pintu hukum untuk perbaikan partai politik dalam 2 hal. Dalam norma dasarnya, dalam bentuk anggaran dasar anggaran rumah tangga, maupun prosedurnya. Nggak boleh lagi misalnya ada partai politik dalam menetapkan pemimpinnya di Kongres maupun Muktamar, itu suka-suka mereka. Selama ini tidak ada kritik publik yang berarti yang signifikan bisa merubah keputusan partai politik berkaitan pemilihan ketua umum yang curang, pemilihan ketua umum yang money politik, pemilihan ketua umum yang sangat sentralistik, pemilihan ketua umum yang seperti harta waris mewaris. Itu publik nggak ada akses. Kenapa misalnya di Partai Demokrat yang terpilih anaknya SBY, bentar lagi misalnya di PDIP anaknya Megawati, tokoh sekaliber Amin Rais sebagai tokoh reformasi misalnya sebentar lagi yang gantikan misalnya anaknya, siapa yang tahu? Iya. Ya, terus mau jadi apa Republik ini, Pak? Iya. Kalau partainya sangat nepotis seperti ini. Oke, Pak Yayat, terima kasih. Ini kita akan ikuti terus perbincangan tentang gugatan hukum ini, karena ini sepertinya berseri nih, mainnya main panjang ini, ya kan? Tapi panjang-panjang. Tapi sebagai awalan diskusi ini menarik, saya ucapkan terima kasih ke Bang Yayat. Kita akan amati secara seksama perkembangan gugatan
4 kader Demokrat yang diwakili oleh Pak Yusril ini di MA. Ya mudah-mudahan. Kalau hukum Pak Iswan nggak usah terlalu fokus. Nanti yang lain-lainnya buyar. Biar kita aja fokus. Oke, kawan baik semua. Terima kasih Pak Yayat sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Iswan. Ya, menarik yang disampaikan oleh Bang Yayat. Setidaknya kita mendapatkan pencerahan dan pendidikan politik hukum atau hukum politik. Jangan lupa subscribe Pak Yayat dan teman-temannya. Juga yang tepat politik hukum. Jangan lupa subscribe dan kita jumpa kembali bersama Pak Yayat Piaro dalam tema yang lain. Terima kasih.